Musim baru Moto3 dibuka bukan dengan sorak-sorai, melainkan dengan rasa dingin yang menggigit. Langit sirkuit tampak cerah, namun atmosfer di paddock terasa berat, seolah lintasan itu sendiri menolak kehadiran siapapun yang datang tanpa reputasi besar. Para mekanik bekerja dalam senyap, dan para rider top berjalan dengan tatapan tajam. Musim ini bukan tentang siapa yang cepat, tapi siapa yang sanggup bertahan. 4 top rider menjadi pusat gravitasi dunia Moto3. Nama mereka disebut di mana-mana, dianalisis di setiap layar, dan dipuja oleh kamera. Mereka datang bukan hanya membawa kecepatan, tapi juga kekuasaan, mengendalikan ritme balapan, menentukan siapa yang boleh bermimpi, dan siapa yang harus menyingkir. Bagi sebagian besar rider lain, berada di lintasan yang sama dengan mereka saja sudah terasa seperti hukuman. Di balik semua sorotan itu, nama Veda Ega hanya muncul sekilas. Bukan unggulan, bukan favorit, bahkan nyaris tak disebut dalam prediksi podium. Ia berdiri di garasi timnya dengan wajah tenang, mendengarkan deru mesin yang dipanaskan, tanpa ikut dalam percakapan besar tentang siapa akan mendominasi musim ini. Seolah ia tahu, pengakuan tidak pernah lahir dari pembicaraan. Briefing pembalap berlangsung tegang. Petunjuk keselamatan disampaikan dengan nada formal, namun semua orang tahu keselamatan di Moto3 hanyalah ilusi. Jarak rapat, kecepatan tinggi, dan ego yang saling bertabrakan membuat setiap lap menjadi taruhan nyawa. Tidak ada ruang untuk kesalahan, dan tidak ada tempat untuk merasa aman. Saat sesi pertama dimulai, lintasan langsung berubah menjadi medan pertempuran. Para top rider menguasai grup depan, mengatur tempo, menutup celah, dan memaksa yang lain mengikuti kehendak mereka. Setiap gerakan terasa seperti pesan, "Ini wilayah kami." Motor-motor meraung serempak, menciptakan simfoni agresi yang memekakkan telinga. Namun di tengah kekacauan itu, Veda Ega tidak menjauh, ia justru masuk lebih dalam. Tanpa manuver berlebihan, tanpa pamer, ia menyelinap di antara bayang-bayang para raksasa. Garis balapnya rapi, keputusannya dingin, seolah tekanan tidak pernah menyentuh pikirannya. Beberapa kepala mulai menoleh, bukan karena ia tercepat, tetapi karena ia tidak goyah. Saat sesi berakhir, papan waktu memang belum memihak Veda. Namun satu hal terasa jelas di udara paddock, musim ini tidak ramah bagi siapapun. Dan entah mengapa, di antara ketegangan itu, ada firasat samar, bahwa rider yang paling berbahaya bukanlah mereka yang paling sering disebut namanya, melainkan yang paling sedikit berbicara. Pagi berikutnya datang dengan suara hujan tipis yang membasahi aspal sirkuit, seolah lintasan ikut bersiap menyaksikan konflik yang lebih besar. Di paddock, suasana tidak berubah, dingin, penuh jarak, dan syarat tekanan. Semua mata kembali tertuju pada 4 top rider, sosok-sosok yang selama ini menjadi hukum tak tertulis Moto3. Mereka bukan sekadar pembalap, mereka adalah standar ketakutan. 4 nama itu memiliki reputasi yang berbeda, namun saling melengkapi. Satu dikenal sebagai raja tikungan cepat, selalu menutup pintu di momen paling sempit. Satu lagi penguasa slipstream, mematikan di trek lurus. Yang ketiga ahli latte braking, sang pematah nyali di ujung straight. Dan yang terakhir, otak di balik kekacauan, pembalap yang membaca balapan seperti permainan catur. Bersama atau tidak, mereka tetap menjadi ancaman. Di ruang briefing internal mereka, pembicaraan berlangsung singkat namun tajam. Tidak ada tawa, tidak ada basa-basi. Mereka membahas satu hal, menjaga dominasi. Moto3, bagi mereka, adalah wilayah yang sudah dipetakan, setiap celah, setiap kelemahan lawan, sudah dihafal. Musim ini seharusnya berjalan sesuai rencana, seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun satu nama kecil mulai menyusup ke dalam percakapan, disebut dengan nada meremehkan. Veda Ega, pembalap yang kemarin terlihat terlalu tenang. Dia hanya kebetulan, ujar salah satu dari mereka. Tekanan akan memakannya, kata yang lain. Mereka sepakat, ancaman nyata hanya datang dari dalam lingkaran mereka sendiri. Sementara itu,
Veda Ega kembali ke lintasan dengan pendekatan yang sama, hening, fokus, tanpa emosi berlebih. Ia mendengar gemuruh mesin para top leader melesat lebih dulu, memamerkan kecepatan, seolah ingin menegaskan hierarki. Namun Veda tidak tergesa. Ia menunggu, mengamati, dan mencatat setiap garis balap, setiap kebiasaan. Lap demi lap, grup depan mulai membentuk pola yang sama seperti biasanya. 4 top leader saling mengunci posisi, menutup ruang, dan mengendalikan tempo balapan latihan. Tapi di belakang mereka, jarak yang seharusnya aman perlahan menipis. Veda Ega hadir di sana, bukan sebagai penantang langsung, melainkan sebagai bayangan yang terus mendekat. Ketika sesi berakhir, papan waktu kembali menampilkan dominasi 4 nama besar. Namun kali ini, ada kegelisahan kecil yang tak bisa dijelaskan. Veda Ega berada cukup dekat, terlalu dekat untuk diabaikan. Musim ini masih panjang, tapi satu hal mulai terasa jelas, di balik 4 nama di atas segalanya, ada satu sosok yang belum mereka pahami, dan ketidaktahuan itu adalah awal dari kekacauan. Hari balapan pertama datang dengan matahari menyengat dan angin yang berubah-ubah, membuat kondisi lintasan semakin sulit ditebak. Di grid start, deretan motor berdiri rapat seperti barisan tentara sebelum perang. 4 top leader menempati posisi depan dengan aura percaya diri yang nyaris arogan, sementara Veda Ega berada sedikit di belakang, cukup dekat untuk melihat, cukup jauh untuk tidak diperhitungkan. Lampu start padam, dan kekacauan langsung meledak. Moto3 kembali menunjukkan wajah aslinya, keras, kejam, dan tanpa kompromi. Posisi berubah dalam hitungan meter, siku bertemu siku, dan setiap pembalap bertarung bukan hanya dengan lawan, tetapi juga dengan ketakutan kehilangan segalanya. Tidak ada ruang bernapas, tidak ada tempat aman. 4 top leader segera mengambil alih kendali. Mereka membentuk formasi tak tertulis, menutup jalur luar, memperlambat di titik tertentu, lalu meledak di sektor yang mereka kuasai. Strategi lama, efektif, dan mematikan. Grup belakang terpecah, sebagian menyerah mengikuti ritme yang dipaksakan. Namun di tengah kekuatan itu, Veda Ega menolak tunduk. Ia tidak mencari celah yang jelas, ia menciptakannya. Di tikungan yang seharusnya hanya dilewati satu motor, ia masuk 2 kali lebih cepat, memaksa lawan mengubah garis. Beberapa pembalap terkejut, bukan oleh agresi, tetapi oleh ketepatan. Lap demi lap, tekanan meningkat. Tempat-tempat yang biasanya menjadi zona aman, ujung tikungan, exit Cicane, bahkan trek lurus, tak lagi terasa nyaman. Setiap kali seorang top leader menoleh, Veda selalu ada, menempel tanpa menyentuh, dekat tanpa terlihat putus asa. Kehadirannya seperti bayangan yang tak bisa diusir. Kesalahan kecil mulai muncul, latte braking yang terlalu dalam, exit tikungan yang melebar, manuver yang biasanya sempurna kini tampak ragu. Para top leader masih memimpin, tetapi mereka mulai bereaksi, dan bereaksi berarti kehilangan kendali. Moto3 tidak memberi ampun bagi mereka yang ragu sepersekian detik. Saat bendera finish dikibarkan, hasil balapan masih menunjukkan dominasi nama-nama besar. Namun tidak ada senyum lebar di Parc Ferme. Veda Ega mungkin belum naik podium, tetapi ia telah melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, membuktikan bahwa di lintasan ini, tidak ada tempat aman, bahkan bagi para penguasa Moto3. Usai balapan pertama, padok tidak lagi setenang sebelumnya. Hasil akhir memang masih menampilkan 4 nama besar di barisan depan, namun pembicaraan para mekanik dan analis mulai berubah arah. Bukan soal siapa yang menang, melainkan tentang satu pembalap yang terus muncul di tempat yang tidak seharusnya, Veda Ega. Sesi latihan berikutnya dimulai dengan intensitas yang berbeda. Para top leader tak lagi sekadar mengejar catatan waktu, mereka mulai mengirim pesan. Manuver agresif di awal lap, penutupan jalur yang sengaja dipersempit, dan pengereman mendadak di titik rawan menjadi bahasa tanpa kata, menjauh atau tersingkir. Ini adalah ujian mental, dan biasanya selalu berhasil. Namun Veda Ega tidak menghindar. Ketika ruang dipersempit, ia justru masuk lebih dalam.
Saat jalur ditutup, ia memilih garis yang tidak pernah digunakan siapapun. Tidak ada gerakan panik, tidak ada gestur frustrasi. Ia seolah menerima tekanan itu sebagai undangan, bukan ancaman. Di tikungan cepat, salah satu top rider sengaja mengubah garis untuk mengintimidasi. Pembalap lain mungkin akan mengendurkan gas. Veda tidak, ia bertahan, menjaga throttle tetap terbuka, dan keluar tikungan sejajar, cukup dekat untuk membuat jantung lawannya berdegup lebih cepat dari mesin mereka. Lap-lap berikutnya menjadi pertunjukan yang ganjil. Para top rider mencoba mempercepat ritme, berharap Veda tertinggal. Sebaliknya, ia semakin menyatu dengan mereka. Tidak menyalip sembarangan, tidak memaksakan diri, tetapi selalu hadir di titik krusial. Kehadirannya konsisten, dan itu mulai mengganggu. Di pit wall, ekspresi para kepala tim berubah. Data menunjukkan sesuatu yang tidak biasa, Veda Ega tidak kehilangan kecepatan saat ditekan. Justru di bawah tekanan ekstrim, catatan waktunya stabil. Ini bukan keberuntungan, ini karakter. Dan karakter semacam itu jarang muncul di Moto3. Saat sesi berakhir, salah satu top rider menoleh ke arah Veda lebih lama dari biasanya. Tatapan itu bukan lagi meremehkan, melainkan mengukur. Untuk pertama kalinya, mereka sadar Veda Ega bukan pembalap yang bisa dipaksa mundur. Ia adalah tipe yang, ketika dihadang, justru melangkah maju. Balapan berikutnya dimulai dengan perasaan janggal yang sulit dijelaskan. Para top rider tetap berada di garis depan, namun kali ini mereka membawa beban baru, ketidakpastian. Moto3 selalu berjalan dengan pola, siapa cepat di awal, siapa menyerang di akhir, siapa yang harus diwaspadai. Tetapi sejak Veda Ega hadir tanpa bisa ditebak, pola itu mulai retak. 4 top rider mencoba kembali pada kebiasaan lama. Mereka mengatur tempo sejak lap pertama, memperlambat di sektor tertentu untuk mengunci grup, lalu meledak bersama di trek lurus. Strategi ini telah mematahkan puluhan pembalap sebelumnya. Namun kali ini, ada satu variabel yang menolak patuh. Veda Ega tidak mengikuti irama itu. Ketika tempo diperlambat, ia tidak terjebak. Ketika kecepatan dinaikkan, ia tidak tertinggal. Ia muncul di tempat yang berbeda setiap lap, kadang di sisi dalam tikungan, kadang di luar, kadang tepat di belakang tanpa bayangan. Bagi para top rider, ini seperti menghadapi lawan yang tidak membaca naskah yang sama. Kebingungan kecil mulai berubah menjadi frustrasi. Salah satu top rider mencoba memancing Veda dengan pengereman mendadak, berharap ia melebar. Veda justru menyesuaikan jarak dengan presisi, seolah sudah memperhitungkan langkah itu sejak awal. Tidak ada kontak, tidak ada drama, hanya kegagalan taktik. Di lap pertengahan, sesuatu yang jarang terjadi mulai terlihat, komunikasi gestur antar top rider. Isyarat tangan kecil, kepala menoleh, dan garis balap yang sengaja dipertukarkan. Mereka mencoba membaca ulang situasi, mencoba memahami bagaimana menghadapi pembalap yang tidak bisa diprediksi. Moto3 pun berubah wajah. Balapan menjadi lebih kasar, lebih cepat, dan lebih berisiko. Pola yang biasanya menjaga stabilitas hancur, memaksa semua pembalap termasuk para top rider mengambil keputusan instan. Dan setiap keputusan itu terasa lebih berat karena satu hal, Veda selalu ada di sekitar mereka. Saat bendera finish berkibar, hasil akhir kembali tidak mengguncang klasemen. Namun suasana Parc Ferme terasa aneh, hampir sunyi. Para top rider tidak membicarakan balapan seperti biasa. Mereka memikirkan sesuatu yang lebih mengganggu, bahwa untuk pertama kalinya, Moto3 tidak lagi berjalan sesuai pola mereka, dan penyebabnya adalah satu nama yang terus mengacaukan segalanya, Veda Ega. Balapan selanjutnya terasa berbeda bahkan sebelum lampu start padam. Ketegangan menggantung di udara, bukan lagi karena persaingan antar top rider, melainkan karena kehadiran satu pembalap yang terus mengusik keseimbangan. Veda Ega kini tidak lagi sekadar bayangan, ia telah menjadi faktor yang diperhitungkan, meski tak seorang pun mau mengakuinya secara terbuka. Begitu balapan dimulai,
para top rider langsung menaikkan tempo secara agresif. Tidak ada fase membaca, tidak ada kompromi. Mereka ingin mematahkan ritme Veda sejak awal, memaksanya membuat kesalahan di bawah tekanan ekstrim. Moto3 berubah menjadi ledakan kecepatan sejak lap pertama. Namun tekanan itu justru berbalik arah. Veda Ega menempel lebih dekat dari sebelumnya, masuk ke zona pengereman dengan keberanian yang hampir tak masuk akal. Ia tidak menyerang secara langsung, tetapi memosisikan motornya tepat di area yang membuat lawan merasa terancam. Tekanan mental itu perlahan merayap. Di tikungan sempit, salah satu top rider terlambat mengerem setengah meter, kesalahan kecil yang biasanya tak terlihat. Veda langsung memanfaatkan momen itu, bukan untuk menyalip, tetapi untuk menunjukkan bahwa celah itu ada. Sejak saat itu, rasa aman mulai menghilang dari benak para pemimpin lomba. Lap demi lap, wajah para top rider di balik helm berubah. Mereka mulai memeriksa ke belakang lebih sering, mengoreksi garis balap yang biasanya otomatis. Setiap suara mesin di belakang terasa lebih keras, setiap bayangan di sudut mata terasa lebih dekat. Tekanan yang biasa mereka berikan, kini mereka rasakan sendiri. Tim-tim di pit wall menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan, para top rider mulai bereaksi terhadap Veda, bukan mengendalikan balapan. Data menunjukkan penurunan konsistensi, rem lebih panas, ban lebih cepat aus, dan ritme lap yang tidak stabil. Semua karena satu pembalap yang tidak mau menjauh. Ketika balapan berakhir, posisi akhir masih menempatkan nama-nama besar di depan. Namun ekspresi mereka kosong, tidak puas. Sementara itu, Veda Ega kembali ke padok dengan langkah tenang, seolah baru menyelesaikan tugas biasa. Padahal tanpa disadari siapapun, pada hari itu tekanan telah resmi berbalik dan Moto3 mulai berubah arah. Perubahan itu tidak terjadi tiba-tiba, melainkan merayap perlahan, seperti retakan halus pada kaca yang tampak sepele hingga akhirnya pecah. Di padok, para pembalap mulai berbicara dengan nada berbeda. Moto3 yang biasanya penuh prediksi kini terasa liar. Tidak ada lagi ritme yang benar-benar aman, tidak ada strategi yang bisa dijalankan tanpa gangguan. Sejak lap pertama balapan berikutnya, kekacauan menjadi norma. Grup depan tidak lagi rapi, jarak antar pembalap melebar lalu menyempit secara tak terduga. 4 top rider masih berada di barisan atas, namun mereka tak lagi mengendalikan alur balapan sepenuhnya. Setiap upaya mengatur tempo selalu diganggu oleh kehadiran Veda Ega. Veda tidak memimpin, namun justru itu yang membuatnya berbahaya. Ia menyerang di momen yang salah menurut buku teori, di awal lap, di tengah tikungan, bahkan saat ban belum sepenuhnya panas. Serangan-serangan itu memaksa semua orang beradaptasi secara instan. Moto3 berubah dari balapan strategi menjadi pertarungan naluri. Kesalahan kecil mulai menular ke pembalap lain. Mereka yang berada di belakang ikut terpancing, mencoba meniru gaya agresif Veda tanpa memiliki ketenangan yang sama. Lintasan menjadi padat, penuh manuver berisiko, dan nyaris tanpa jeda. Moto3 tidak lagi memberi ruang bagi mereka yang ragu. Para top rider mulai kelelahan, bukan secara fisik, melainkan mental. Mereka terbiasa menjadi pusat tekanan, bukan sasaran. Kini setiap lap terasa seperti bertahan dari serangan yang tak pernah benar-benar datang, namun selalu mengintai. Veda Ega menjadi simbol ancaman itu, diam, konsisten, dan selalu dekat. Di pit wall, strategi berubah setiap lap. Tim-tim besar kehilangan pegangan, sementara tim-tim kecil mulai berani mengambil risiko. Moto3 seolah memasuki fase baru, di mana hierarki lama tidak lagi menjamin keselamatan. Semua orang dipaksa membalap di luar zona nyaman. Saat bendera finish dikibarkan, satu hal tak terbantahkan, Moto3 telah berubah. Bukan karena regulasi, bukan karena teknologi, melainkan karena satu pembalap yang menolak bermain sesuai aturan tak tertulis. Dan perubahan itu baru saja dimulai, membawa konsekuensi yang bahkan para top rider belum siap menghadapinya. Setelah beberapa balapan yang penuh kekacauan, ketegangan di antara 4 top rider mulai terlihat.
Mereka yang sebelumnya seperti satu kesatuan kini mulai saling curiga. Setiap gerakan satu sama lain dianalisis dengan teliti, setiap manuver dianggap sebagai strategi pribadi. Aliansi yang dulu solid mulai retak, bukan karena musuh dari luar, tetapi karena satu sosok yang menolak tunduk, Veda Ega. Di lintasan, perubahan pola semakin nyata. Top leader yang biasanya bekerja sama untuk menutup ruang bagi pembalap lain kini saling berebut posisi, takut salah satu dari mereka kehilangan keunggulan jika terlalu lama menunggu. Veda memanfaatkan momen itu dengan ketenangan luar biasa. Ia hadir di tengah kekacauan, memanfaatkan celah-celah kecil yang muncul akibat ketegangan antar empat raksasa itu. Sesi latihan bebas berikutnya seperti arena peperangan psikologis. Salah satu top leader mencoba memimpin, memberi tekanan pada yang lain untuk memaksa mereka bersatu melawan Veda. Namun alih-alih solid, sinyal komunikasi mereka salah diartikan, dan gerakan yang seharusnya strategis malah membuat mereka kehilangan ritme. Veda hanya tersenyum dalam diam, setiap lap menjadi pelajaran bagi lawan. Lap demi lap, ketegangan meningkat. Seorang top leader yang biasanya tenang mulai frustrasi, menekan gas terlalu awal dan keluar dari racing line ideal. Rider lain yang melihat celah itu langsung bereaksi, tapi timing mereka salah. Veda tetap konsisten, menempel di belakang dengan presisi, tanpa melakukan kesalahan. Ia seolah menunggu momen yang tepat untuk menunjukkan siapa yang benar-benar mengendalikan balapan. Aliansi yang retak itu membuat strategi lama mereka tidak lagi relevan. Mereka terbiasa mengatur ritme balapan bersama, memanfaatkan sinergi untuk menaklukkan lawan. Kini, setiap gerakan harus dipikirkan ulang, apakah menyerang sendiri lebih aman, atau tetap mendukung teman segrup yang bisa tiba-tiba menjadi saingan. Ketidakpastian itu adalah hadiah terbesar Veda bagi mereka. Di pit wall, kepala tim menyaksikan situasi dengan cemas. Data menunjukkan fluktuasi kecepatan, pengereman mendadak, dan kesalahan koordinasi yang tidak biasa. Para mekanik dan analis hanya bisa saling bertukar pandang. Ini bukan lagi soal kecepatan motor atau strategi teknis semata. Ini adalah pertempuran psikologis yang sepenuhnya dikendalikan oleh satu pembalap. Saat bendera finish dikibarkan, posisi 4 top leader masih di depan, tapi aura dominasi mereka pudar. Aliansi yang dulu solid kini penuh keraguan. Di sisi lain, Veda Ega keluar dari lintasan dengan langkah tenang, seperti maestro yang baru saja memainkan simfoni kekacauan. Para top leader akhirnya sadar, bukan hanya lintasan yang harus mereka taklukkan, tetapi ketenangan mental mereka sendiri, dan Veda adalah ancaman yang tak bisa diabaikan. Balapan berikutnya terasa seperti perang tanpa akhir. Para top leader kembali menempati posisi terdepan, namun kepercayaan diri mereka mulai goyah. Setiap tikungan yang biasanya mereka lalui dengan mudah kini terasa sempit, setiap straight yang biasa mereka penuhi dengan kecepatan maksimal kini seolah menyembunyikan ancaman tersembunyi. Moto3 bukan lagi soal siapa tercepat, tapi siapa yang sanggup bertahan dari tekanan tak terlihat. Veda Ega menempati posisi yang selalu membuat lawan waspada. Tidak menyalip dengan agresi berlebihan, tidak melakukan manuver spektakuler, tetapi selalu ada di tempat yang tepat. Ruang bernapas yang biasanya dimiliki para top leader perlahan lenyap. Setiap kali mereka mencoba menambah kecepatan, ada bayangan Veda yang membuat mereka ragu dan menghitung ulang langkah. Di tikungan cepat, salah satu top leader mencoba menekan, memanfaatkan keunggulan fisik motornya. Tapi Veda muncul di sisi lain, menghalangi jalur yang mereka pikir aman. Panik kecil muncul, hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk mengubah keputusan di detik kritis. Tekanan yang seharusnya mereka berikan kini berbalik, menggerus mental dan fokus. Lap demi lap, ketegangan meningkat. Para rider mulai kehilangan ritme alami mereka. Biasanya mereka bisa bernapas, memantau lawan, dan memilih momen serangan dengan presisi. Kini, setiap detik terasa berat, setiap manuver dipertimbangkan hingga ekstrim. Tidak ada ruang untuk bernapas, tidak ada celah untuk kesalahan. Veda menutup semuanya tanpa harus menyalip secara langsung.
Di pitwall, tim-tim besar panik. Data menunjukkan degradasi ban lebih cepat dari prediksi, pengereman tidak konsisten, dan kecepatan di sektor tertentu berfluktuasi drastis. Ini bukan karena motor atau kondisi lintasan, tetapi karena faktor psikologis yang satu orang bawa ke lintasan, Veda Ega. Mereka sadar, balapan ini bukan lagi sekadar kecepatan. Para top rider mencoba beradaptasi, menutup ruang dengan lebih agresif, membentuk blok yang seharusnya menahan ancaman. Namun setiap langkah mereka dibaca dan dijawab dengan kesabaran luar biasa oleh Veda. Ia hadir di setiap celah, selalu tepat waktu, selalu menekan, tanpa terlihat panik, tanpa kehilangan fokus. Ketika bendera finish dikibarkan, papan hasil menunjukkan kemenangan mental yang berbeda. 4 top rider masih di depan secara posisi, namun aura mereka terguncang, napas mereka lebih berat, dan keyakinan mereka sedikit terkikis. Veda Ega mungkin belum berada di posisi puncak, tetapi satu hal jelas, ia telah membuat para penguasa lintasan merasa bahwa tidak ada tempat aman, dan ketakutan itu kini menjadi senjatanya. Balapan kali ini terasa lebih gelap dari biasanya, meski matahari tetap menyinari lintasan. Di dalam helm para top rider, ketegangan tidak lagi hanya soal fisik, tetapi perang mental yang tak terlihat. Setiap tikungan, setiap garis balap, dan setiap gerakan lawan dipenuhi kalkulasi gila. Sekarang mereka tidak sekadar menghadapi motor, tetapi strategi pikiran satu orang, Veda Ega. Veda tidak menyalip secara agresif, namun ia selalu muncul di titik yang membuat lawan merasa terpojok. 1 detik terlalu lambat dalam menyalip, 1 perubahan garis kecil, dan top rider yang paling percaya diri sekalipun mulai mempertanyakan keputusan mereka sendiri. Di setiap tikungan, perhitungan yang biasanya otomatis kini penuh ragu. Ini adalah bentuk tekanan yang jauh lebih kejam daripada kecepatan tinggi atau manuver berisiko. 1 top rider mencoba memaksa serangan, berharap keberanian akan mematahkan Veda. Namun langkah itu sia-sia. Veda menyesuaikan posisi motor dengan sempurna, menghadirkan bayangan yang membuat lawan berhenti sejenak, hanya untuk sekadar mengambil napas. Tekanan itu membakar konsentrasi, memaksa pembalap membuat keputusan setengah hati yang bisa berakibat fatal. Lap demi lap, permainan psikologis itu meningkat. Para top rider menatap satu sama lain, seolah mencari bantuan. Tidak ada yang berani menyerang sendirian, dan di saat yang sama, tidak ada yang berani mundur. Moto3 berubah menjadi arena perang mental, di mana strategi lawas tidak berlaku, dan setiap keputusan dipengaruhi oleh satu faktor, keberadaan Veda Ega. Sementara itu, di pitwall, tim-tim besar mulai panik. Data menunjukkan ritme balapan para top rider mulai kacau, laju motor tidak konsisten, dan kesalahan minor mulai menumpuk. Para mekanik dan analis hanya bisa saling bertukar pandang, sadar bahwa dominasi fisik telah kalah oleh dominasi mental. Veda telah menyalip tanpa menyentuh, memenangkan perang tanpa bendera finish. Di tikungan terakhir lap ke penutup, salah satu top rider melakukan kesalahan pengereman. Tidak ada kontak fisik, tidak ada manuver ekstrim, hanya ketakutan yang sudah menumpuk di benak. Veda berada di belakang, tetap tenang, menunggu momen yang tepat. Ini bukan soal siapa tercepat, ini tentang siapa yang bisa tetap waras di tengah tekanan yang mematikan. Saat bendera finish dikibarkan, posisi akhir menampilkan 4 top rider di depan, tetapi aura mereka hancur. Napas berat, tangan gemetar, dan mata yang menatap kosong. Veda tidak hanya membalap, ia memaksa mereka kalah dalam perang yang tidak bisa disentuh. Untuk pertama kalinya, para penguasa lintasan sadar bahwa Moto3 kini bukan lagi sekadar balapan, melainkan medan pertempuran mental yang hanya bisa dimenangkan oleh yang paling kuat di kepala. Balapan kali ini dimulai dengan suasana tegang yang hampir bisa dipotong dengan pisau. 4 top rider menempati posisi terdepan, mencoba kembali membangun ritme lama yang sempat goyah. Namun perang mental yang telah diciptakan Veda Ega membuat mereka bergerak di bawah tekanan konstan. Setiap detik terasa seperti ujian, dan bahkan kesalahan sekecil apapun bisa menjadi bencana.
Di tikungan cepat lap pertama, salah satu top rider terlambat mengerem hanya sepersekian detik. Sebuah kesalahan kecil, biasa terjadi pada semua pembalap. Tapi kali ini, akibat tekanan yang terus-menerus dari Veda, konsekuensinya jauh lebih besar. Motor kehilangan sedikit traksi, keluar dari racing line, dan posisi yang biasanya aman kini berubah menjadi zona berisiko tinggi. Pembalap lain yang melihat itu terpaksa bereaksi, mencoba menyesuaikan posisi untuk menghindari tabrakan. Namun reaksi yang terlambat, yang biasanya tak berarti apa-apa, kini menghasilkan domino efek. Mereka mulai kehilangan ritme, membakar ban lebih cepat, dan mengubah strategi spontan yang sebenarnya tidak ideal. Veda hanya menempel di belakang, tanpa agresi berlebih, namun cukup untuk membuat kesalahan mereka menjadi mahal. Di pit wall, kepala tim menyadari sesuatu yang berbahaya. Kesalahan kecil kini berlipat ganda akibat tekanan mental yang Veda berikan. Data menunjukkan penurunan konsistensi, kecepatan sektor yang berfluktuasi drastis, dan pengereman yang tidak lagi stabil. Semua ini bukan masalah motor, tetapi efek domino dari keberadaan Veda yang memaksa mereka bermain di luar zona nyaman. Lap demi lap, ketegangan meningkat. Satu demi satu keputusan yang biasanya instingtif kini menjadi pertaruhan nyawa. Top rider yang biasanya tak pernah goyah mulai mempertanyakan pilihan mereka, menatap ke arah Veda yang tetap tenang, dan merasakan panik yang perlahan merayap. Setiap tikungan, setiap straight, menjadi medan pertempuran mental yang tak terlihat oleh siapapun kecuali mereka sendiri. Kesalahan yang terjadi bukan hanya soal posisi di lintasan. Itu mulai memengaruhi ritme lomba, strategi tim, dan bahkan kepercayaan diri para top rider. Mereka menyadari, di Moto3 kali ini, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi bumerang, dan satu pembalap di belakang mereka telah menjadikannya senjata. Saat bendera finish dikibarkan, 4 top rider masih di depan secara posisi, tetapi mental mereka terkoyak. Napas tersengal, tangan gemetar, mata kosong menatap papan waktu. Sementara itu, Veda Ega kembali menurunkan motor dengan tenang, langkahnya seolah biasa-biasa saja. Namun yang terjadi di lintasan adalah fakta tak terbantahkan, ia telah memaksa kesalahan mereka menjadi mahal, dan untuk pertama kalinya, mereka benar-benar merasa kewalahan. Setelah beberapa balapan berturut-turut yang dipenuhi tekanan mental, suasana di padok mulai berubah menjadi tegang. Para top rider yang biasanya percaya diri kini bergerak dengan kewaspadaan berlebihan. Setiap kali mereka menoleh ke spion, mata mereka mencari bayangan yang tidak pernah hilang. Veda Ega selalu ada di sana, tenang, konsisten, dan menekan tanpa terlihat agresif. Di pit wall, kepala tim mulai panik. Data menunjukkan degradasi ban lebih cepat dari prediksi, pengereman tidak lagi konsisten, dan kecepatan sektor menurun secara dramatis. Semua indikator itu tidak muncul karena motor bermasalah, tetapi karena ketegangan mental yang diciptakan Veda. Para mekanik saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka menghadapi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di Moto3. Lap pertama balapan dimulai dengan ketegangan luar biasa. Para top rider mencoba kembali menguasai lintasan, menekan di titik-titik strategis, dan memblokir ruang seolah membangun benteng. Namun Veda bergerak seperti bayangan yang tak bisa dijebak. Ia tidak menyerang langsung, tetapi selalu ada di sudut yang membuat lawan ragu, menyesuaikan kecepatan, dan memaksa mereka mengambil keputusan instan. Kesalahan kecil mulai muncul kembali. Latte braking, garis tikungan yang melebar, dan akselerasi yang terlambat, semua akibat ketidaknyamanan mental yang terus menumpuk. Para top rider mencoba menutupi kelemahan satu sama lain, tetapi efek domino tak bisa dihentikan. Veda tidak melakukan kontak fisik, namun kekacauan yang ia ciptakan lebih mematikan daripada manuver paling agresif sekalipun. Di lap pertengahan, panik mulai terselubung terlihat pada wajah pembalap. Satu top rider menoleh terlalu lama ke spion, satu lagi memaksa menyalip di titik yang terlalu sempit. Reaksi yang biasanya instingtif kini lambat, salah arah, dan membuat posisi mereka tidak stabil. Veda tetap tenang,
menunggu saat yang tepat untuk mengambil keuntungan dari setiap celah yang muncul. Tim-tim besar berusaha memberi instruksi melalui radio, namun kebingungan reader di lintasan membuat strategi tak lagi relevan. Setiap perintah seperti tenggelam dalam tekanan yang diciptakan Veda. Tidak ada ruang bernapas, tidak ada zona aman, bahkan keputusan paling sederhana pun menjadi ancaman. Moto3 berubah menjadi medan psikologis yang penuh jebakan. Saat bendera finish dikibarkan, posisi akhir kembali menunjukkan 4 top rider di depan. Namun aura mereka berbeda, napas tersengal, mata kosong, dan wajah penuh kepanikan yang terselubung. Veda Ega kembali menurunkan motor dengan langkah tenang, seolah baru saja menjalani sesi latihan biasa. Faktanya, ia telah mengubah balapan menjadi perang psikologis yang mereka sendiri tidak mampu kendalikan. Balapan penentuan musim ini tiba dengan atmosfer yang hampir mencekik. 4 top rider, yang biasanya menguasai lintasan, kini berdiri bersama dengan satu tujuan, menghentikan Veda Ega. Mereka merencanakan serangan serempak, memanfaatkan pengalaman dan kekuatan masing-masing untuk menutup setiap celah. Namun yang tidak mereka sadari, strategi itu justru bisa menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Lampu start padam, dan ledakan kecepatan meledak di trek. Para top rider langsung mengambil posisi agresif, menekan dari semua sisi. Tujuannya jelas, memaksa Veda membuat kesalahan sejak awal. Mereka menutup ruang, memblokir racing line, dan memanfaatkan setiap tikungan untuk menekan. Semua dilakukan dengan koordinasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun Veda Ega tidak terintimidasi. Ia bergerak dengan tenang, membaca setiap pola, dan selalu menyesuaikan jarak motor dengan presisi sempurna. Tidak ada panik, tidak ada gerakan berlebihan, hanya ketenangan yang memaksa 4 top rider merasakan tekanan yang sama seperti yang selama ini mereka ciptakan bagi lawan. Di tikungan pertama, rencana top rider mulai retak. Salah satu dari mereka terlalu agresif, memaksa motor melebar, dan membuka celah yang tidak disangka. Veda langsung memanfaatkan momen itu, masuk ke posisi yang membuat jarak aman mereka menjadi tipis. Sekali lagi, ancaman nyata bukan dari kecepatan motor, tetapi dari keberadaan Veda yang selalu ada di saat yang tepat. Lap demi lap, tekanan semakin memuncak. Para top rider mulai bereaksi terlalu cepat, membuat kesalahan yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan. Ban aus lebih cepat, pengereman menjadi tidak konsisten, dan ritme yang mereka bangun dengan susah payah runtuh perlahan. Veda tetap stabil, seolah setiap gerakan mereka sudah diprediksi sejak lama. Di pit wall, kepala tim menatap data dengan gelisah. 4 penguasa lintasan yang biasanya tak terkalahkan kini tampak kewalahan. Strategi terbaik sekalipun tidak mampu memecahkan teka-teki yang dibawa satu pembalap. Semua yang mereka rencanakan kini hanya membuat mereka terjebak dalam permainan yang Veda ciptakan sendiri. Ketika bendera finish dikibarkan, papan hasil menampilkan pemandangan yang sama sekali berbeda dari prediksi. 4 top rider masih di depan secara posisi, tetapi aura mereka hancur. Napas mereka berat, tangan gemetar, mata kosong menatap hasil. Sementara itu, Veda Ega turun dari motor dengan tenang, seolah baru saja menaklukkan medan perang yang tidak bisa dilawan 4 raksasa sekaligus. Balapan berikutnya dimulai dengan suasana yang lebih gelap dari biasanya. 4 top rider masih memimpin klasemen, tetapi aura mereka tidak lagi menakutkan. Mereka terlihat tegang, bahkan di tikungan yang biasanya mereka kuasai dengan mudah. Setiap kali menoleh ke belakang, ada satu bayangan yang selalu muncul, Veda Ega, tenang, konsisten, dan selalu menekan tanpa harus menyerang secara langsung. Di lap pertama, strategi mereka yang biasanya solid mulai runtuh. Satu rider menekan terlalu agresif di sektor cepat, sementara yang lain terlalu berhati-hati di tikungan. Ritme mereka yang biasanya presisi kini kacau, dan celah sekecil apapun langsung dimanfaatkan oleh Veda. Ia tidak menyalip secara paksa, tetapi kehadirannya membuat lawan kehilangan fokus, memaksa mereka melakukan kesalahan demi kesalahan kecil yang menumpuk. Lap demi lap, kelelahan mental mulai terlihat.
Napas berat, tangan gemetar, dan pandangan kosong menghantui para top leader. Mereka terbiasa menjadi ancaman di lintasan, memaksa lawan membuat kesalahan. Kini, peran itu berbalik, Veda Ega menjadi ancaman yang membuat mereka kewalahan, memanfaatkan psikologi balapan dengan ketenangan yang luar biasa. Di tikungan ketat lap pertengahan, salah satu top leader kehilangan ritme, terlalu melebarkan garis, dan hampir kehilangan kendali. Rider lain bereaksi, tetapi timing mereka salah, menyebabkan jarak yang seharusnya aman kini menjadi bumerang. Veda hanya berada di posisi ideal, menunggu kesalahan mereka tanpa panik, tanpa ragu. Tekanan itu semakin terasa di setiap tikungan. Pitwall menjadi tempat kekacauan terselubung. Data menunjukkan ketidakkonsistenan luar biasa, kecepatan sektor turun, degradasi ban meningkat, dan pengereman menjadi tidak stabil. Strategi yang telah dipersiapkan sejak latihan kini tidak berguna. Tim-tim besar menyadari satu hal, Moto3 saat ini bukan lagi soal kemampuan motor atau teknik, tetapi siapa yang mampu bertahan mental di bawah tekanan Veda. Lap-lap terakhir menegangkan hingga detik terakhir. Para top leader mencoba menyerang bersama, menutup jalur, dan menghalangi Veda. Tapi setiap langkah mereka telah diprediksi, setiap tekanan berbalik menjadi bumerang. Mereka kewalahan bukan karena kalah secara fisik, tetapi karena tidak mampu menghadapi tekanan mental yang sempurna dari Veda Ega. Ketika bendera finish dikibarkan, posisi akhir menampilkan 4 top leader tetap di depan, tetapi aura mereka hancur. Napas tersengal, wajah pucat, dan mata kosong menatap papan waktu. Veda turun dari motor dengan tenang, langkahnya seolah biasa-biasa saja, namun satu hal jelas, hari itu ia telah menunjukkan bahwa tak ada satupun raksasa Moto3 yang bisa merasa aman di lintasan selama ia berada di sana. Musim ini mencapai klimaksnya dengan balapan yang penuh ketegangan dan aura tegang yang belum pernah terlihat sebelumnya. Para top leader berkumpul di grid start dengan perasaan campur aduk, rasa percaya diri mereka mulai luntur setelah berulang kali dipaksa menyesuaikan diri dengan satu pembalap yang terus mengacaukan ritme. Veda Ega berdiri di barisan belakang, tenang, seolah tidak ada yang perlu ditakutkan. Lampu start padam, dan ledakan kecepatan meledak di lintasan. 4 top leader mencoba segala cara, menutup ruang, mempercepat di tikungan strategis, bahkan saling mendukung untuk memaksa Veda mundur. Tapi Veda bergerak dengan presisi yang menakutkan, selalu berada di posisi yang membuat mereka ragu, selalu memanfaatkan celah yang tercipta dari keraguan mereka sendiri. Lap demi lap, balapan berubah menjadi simulasi tekanan maksimum. Top leader yang biasanya mendominasi kini kewalahan menghadapi strategi yang tidak kasat mata. Ban mulai aus lebih cepat, pengereman tidak konsisten, dan konsentrasi mulai goyah. Veda tidak menyalip dengan agresif, namun setiap gerakannya memaksa mereka melakukan kesalahan sekecil apapun, dan efeknya sangat mahal. Pada pertengahan balapan, salah satu top leader mencoba menyerang langsung, menyalip dengan agresi tinggi di tikungan cepat. Veda hanya menyesuaikan garis motor dengan sempurna, menghindari kontak, tetapi cukup untuk membuat lawan kehilangan ritme. Satu kesalahan kecil itu membuat seluruh strategi 4 penguasa lintasan runtuh perlahan. Pitwall menyaksikan kekacauan yang tak bisa mereka prediksi. Data menunjukkan fluktuasi kecepatan ekstrim, degradasi ban tidak normal, dan pergerakan para rider menjadi kacau. Para mekanik dan kepala tim saling bertukar pandang, mereka tidak sedang menghadapi balapan biasa. Ini adalah perang mental, dan penguasa baru di lintasan adalah Veda Ega. Lap terakhir terasa seperti siksaan bagi 4 top rider. Napas berat, tangan gemetar, dan mata yang memeriksa spion setiap detik, semua menunjukkan satu hal, dominasi mental Veda sudah tak terbantahkan. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa bernapas lega, tidak ada zona aman di lintasan, dan semua strategi yang mereka susun hanya memperkuat tekanan yang Veda ciptakan. Ketika bendera finish dikibarkan, papan waktu menampilkan 4 top leader tetap di depan secara posisi, namun aura mereka hancur berkeping-keping.
Veda Ega turun dari motor dengan langkah tenang, seolah baru saja menjalani sesi latihan biasa. Namun lintasan telah berubah selamanya. Nama itu, Veda Ega, telah membuktikan satu hal yang tidak pernah mereka bayangkan. Jika tak ada tempat aman, maka dialah penguasa sejati lintasan Moto3.